Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pelajaran kimia kelas 10 bab tentang yang namanya ikatan kimia, tetapi kita masuk ke dalam materi ikatan ion atau elektron valen. Sebelumnya sudah kita bahas pada video Bapak tentang yang namanya aturan duplet dan aturan oktet dalam ikatan kimia. Apa itu duplet? Dia ialah elektron valensnya sama dengan 2, sedangkan oktet itu elektron valensnya sama dengan 8. Baik, Bapak akan bahas sedikit apa itu pengertian dari ikatan kimia pada video yang sebelumnya. Pengertian dari ikatan kimia ialah ikatan antar atom yang terjadi agar atom yang berikatan di dalamnya memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Kemudian ikatan ion atau ikatan kimia itu memiliki namanya aturan duplet, yaitu elektron valensnya 2, dan aturan oktet. Di dalam ikatan kimia itu nanti ikatannya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang pertama akan kita bahas yaitu dia ikatan ion atau elektrovalen. Ikatan ion yang terbentuk antara logam dan non logam. Kita tahu ya, logam itu terdapat pada golongan 1A, 2A, 3A. Nah, itu logam. Sedangkan untuk non-logam itu terdapat pada golongan 4 sampai dengan 7A. Nah, kenapa 8A3? Karena 8A3 itu merupakan unsur gas mulia atau di mana ikatan kimia ini terjadi. Baik, selanjutnya golongan 1A, 2A, dan 3A ini nanti akan menghasilkan elektron valensia kurang dari 4. Elektron valensinya sama dengan kurang dari 4. Ketika elektron valensia kurang dari 4, apa yang terjadi? Ingat aturan duplet dan aturan oktet. Apa? Ya, dia akan melepaskan elektron. Atau nanti dia akan membentuk yang namanya ion positif. Nah, sedangkan untuk golongan non logam 4 sampai 7A itu dia elektron valensinya sama dengan lebih dari 4. Ketika dia lebih dari 4, apa yang terjadi? Ya, betul. Yang terjadi dia akan yang namanya menerima elektron, dan dia akan memiliki yang namanya ion negatif. Nah, ini dia ikatan ion terjadi atau yang membentuk di antara logam dan non logam. Sedangkan pengertian dari ikatan ion itu sendiri itu adalah terjadinya serah terima elektron yang akan membentuk apa? Ya, untuk namanya ikatan ion. Baik, kita masuk ke dalam contoh pembahasan ikatan ion. Di sini terdapat unsur Na dan 17 klorin. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan konfigurasi elektron dari masing-masing setiap unsur. Di sini 11 elektron. Jadi kita mau konfigurasi di sini adalah 2, 8, dan 1. Kemudian untuk 17 elektron dari klorin itu adalah berapa? 2, 8, dan 7. Kemudian
Ingat ya, di dalam ikatan ion yang berperan penting dalam ikatan kimia ialah elektron valensi. Nih, elektron valensi. Valensi berapa? Ini nih. Jadi kan elektron valensi kan 2, 1. Kemudian ini tuh 7. Jadi ingat nih, elektron valensi kurang dari 4, dia akan yang namanya melepas. Melepas apa? Melepas elektron. Ketika dia melepas elektron, maka muatan yang dia miliki itu positif, tergantung elektron valensi yang dia miliki. Berarti di sini menghasilkan nanti Na plus. Kenapa plus? Karena dia melepaskan elektron. Ketika di sini 1, berarti kita tulis plus, karena 1 dalam kimia tidak usah ditulis. Sedangkan di sini kan elektron valensi itu 7, berarti dia elektron valensi lebih dari 4. Ketika dia lebih dari 4, maka akan namanya menangkap atau menerima elektron. Jadi muatan dari Cl itu berapa? Berarti Cl min. Kenapa min? Karena dia harus mengikuti elektron valensi yang dimiliki gas murni, yaitu berupa 8. Oke, kemudian ketika digabungkan antara Na plus dan Cl min akan membentuk yang namanya senyawa NaCl. Tuh. Nah, di dalam ikatan kimia itu kan ada yang namanya apa? Ya, ada yang namanya rumus Lewis. Oke, kita tulis ya rumus Lewisnya. Oke, ini dia rumus Lewis dari Na dan Cl. Rumus Lewis ditentukan oleh elektron valensi awal ya, konfigurasi awal dari setiap unsur. Di sini Na-nya berapa? 1. Berarti Lewisnya itu digambarkan di titik yang Na miliki itu ada 1. Kemudian Cl di sini ada berapa? Elektron valensi itu 7. Berarti titik yang dimiliki dia ada berapa tuh? 7. 1 2 3 4 5 6 tuh 7. Sedangkan di sini dia melepaskan elektron. Jadi Lewis di sini dia melepaskan elektron ke Cl. Jadi Na plus dan Cl min akan memiliki berapa? Nah, akan menjadi yang namanya menghasilkan NaCl. Jadi apa Pak ikatan ion yang dimiliki? Nah, ini nih. Ikatan ion itu namanya. Nah, ini yang dinamakan ikatan ion. Adanya serah terima antar elektron. Na dia melepaskan elektron yang dimiliki ke Cl, sedangkan Cl dia menerima elektron dari Na. Maka inilah disebut dengan ikatan ion. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada 12 Mg dan 17 Cl, sama ya. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan konfigurasi elektron. Berarti di sininya 2, 8 dan 2. Berarti 17 apa? Ya, betul sama ya. 2, 8 dan 7. Nah, kemudian kita lihat nih di sini kan 2, elektron valensi awal kan 2. Di sini tuh 7. Ketika 2 dia harus melepas elektron. Dan yang 7 dia harus menangkap kan atau menerima. Berapa dia melepaskan elektron? Berarti muatan yang dimiliki Mg 2 plus, dia memiliki ion positif. Kalau sedangkan menerima dia mengalami ion negatif, berarti Cl min. Oke. Kemudian apa yang terjadi ketika Mg2 plus ditambah Cl2 min akan membentuk senyawa apa? Baik. Agar terbentuk ikatan ion, jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Jadi artinya tidak langsung jumlah muatan ini di atas ya. Jumlah muatan
yang dimiliki harus sama antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi bagaimana caranya? Langsung aja, ketika caranya kita dikali silang untuk membentuk, berarti di sini ya, sedangkan di sini kan muatannya berapa? 2, di sini muatannya 1, 3 kali 2, di sini kali 2, di sini kali 1. Langsung aja ya. Berarti nanti senyawa Mg2 plus ditambah 2 Cl min akan membentuk yang namanya MgCl2. Oke, itu dia contoh yang kedua. Oke, bagaimana? Kalian paham kan sampai sini? Kalau nggak paham, Bapak punya trik sederhana nih untuk menentukan ikatan ion. Oke, triknya itu untuk menentukan atau singkatan rangkuman dari golongan 8A. Itu Bapak punya singkatan nih. Heran, nenek Ari, keriting, sekali, rambutnya. Kemudian HE, berarti dia HE, kemudian NE, dan apa lagi AR, dan apa lagi KR, K dengan R, KR, kemudian apa lagi SE, XE, kemudian RN. Nah, ini RN. HE itu berapa elektronnya? 2, kemudian N itu 10, kemudian kalau AR itu 18, kemudian kalau AR itu 36, sedangkan XE itu 54, yang terakhir itu RN itu 86. Oke, jadi bagaimana tuh rumus sederhananya? Oke, kita terus lagi. Berarti contoh soal yang ketiga. Di sini ada yang namanya sama aja 12 Mg, sama contoh soal yang pertama Mg dan 17 klorin. Oke, yang pertama kita sini udah ada kan? Di sini dia memiliki elektronnya 12, di sini elektronnya 17. Nah, kita cari nih mana unsur yang mendekati angka 12. Ingat ya, yang paling mendekati angka 12 yaitu 10 Ne. Baik, kita tulis. Berarti nanti di sini itu adalah 12 dikurang berapa? Nah, dikurang 10. Nah, jadi sedangkan untuk klorin berapa? 17 nanti dikurang berapa? Yang mendekati angka 17. Berarti dikurang 18. Oke, 17 dikurang 18. Jadi menghasilkan namanya sini berapa? Mg2 plus, sedangkan yang Cl-nya Cl min. Nah, gitu ya. 2 di sini Cl min. Ini kita 17 dikurang 18 berarti min kan. Sedangkan di sini 12 dikurang 10, berarti positif 2. Oke. Kemudian apa yang terjadi akan membentuk MgCl? Sama aja ya. Jadi tinggal dikali silang nih. Tinggal disilang nih. Di sini ya Cl-nya dikali 2, Mg-nya dikali 1 supaya menghasilkan nanti di sini MgCl2. Oke. Supaya muatannya sama antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Itu saja, misalnya X itu dia memiliki muatan 57 dan B itu memiliki muatan 84. Waduh, ketika angka yang banyak ini kalian bikin konfigurasi elektron, wah panjang ya, ribet deh pokoknya. Jadi yang pertama kita lakukan itu mana unsur yang elektron yang mendekati angka 57. Mana 57 nih? Nah ini nih, 57 ini dekat dengan 54. Jadi terus nih 57 dikurang 54, maka menghasilkan berapa? Iya betul, 3 plus kan. Nah, sedangkan untuk yang B itu 84 mendekati angka berapa nih? 84. Nah ini nih 84
6, berarti dapat 4 dikurang berapa ya, dikurang 86. Berarti makanya nilai B nya itu 3 nya apa, 2 min. Oke, sedangkan yang bentuknya akan menjadi, ingat ya, dikasih silang ya, supaya muatan yang dia miliki antara muatan yang diterima dan muatan yang dilepas akan sama. Makanya dikali 3, sedangkan di sini dikali 2, maka membentuk yang namanya X2 dan B3. Nah, ini dia senyawa yang dihasilkan. Bagaimana, ada pertanyaan untuk video hari ini? Biar tidak ada, ataupun ada, silahkan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe dan like video Bapak bila bermanfaat. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila sampai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.